Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Wejangan Kanjeng Nabi Khidir kepada Sunan Kalijogo. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Di antara para wali yang lain, Kanjeng Sunan Kalijogo bisa dikatakan satu-satunya wali yang menggunakan pendekatan yang pas, yaitu budaya Jawa. Dia sadar tidak mungkin menggunakan budaya lain untuk menyampaikan ajaran Sangkan Paraneng Dumadi secara tepat. Budaya Arab tidak cocok diterapkan di Jawa, karena manusia Jawa sudah hidup sekian ratus tahun dengan budayanya yang sudah mendarah daging. Bahkan setelah dilantik menjadi wali, dia mengganti jubahnya dengan pakaian Jawa, memakai belangkon atau udeng. Oleh Bonang yang saat itu sudah jadi guru spiritualnya, Syahid diminta duduk diam bersila di pinggir sungai. Posisi duduk diam meneng ini di kalangan para yogi dikenal dengan posisi meditasi. Syahid saat itu telah bertekad untuk mengubah orientasi hidupnya secara total 180 derajat. Yang awalnya dia berjuang dalam bentuk fisik, menjadi perjuangan dalam bentuk batin atau metafisik. Dia telah meninggalkan syariat masuk ke ruang hakikat untuk mereguk nikmatnya marifat. Namun syarat yang diajarkan Sunan Bonang cukup satu: diam, duduk, meneng, mengalahkan diri, ego dan patuh pada sang guru sejati atau kesadaran roh. Untuk menghidupkan kesadaran guru sejati atau roh yang sekian lama terkubur dan tertimbun nafsu dan ego ini, Bonang menguji tekad Raden Syahid dengan menyuruhnya untuk diam di pinggir kali. Perintahnya hanya diminta untuk diam tok, tidak diminta untuk zikir atau ritual apapun. Cukup diam atau menang di tempat. Dia tidak diminta memikirkan tentang Tuhan atau Zat yang Maha Adikodrati yang menguasai alam semesta. Tidak. Sunan Bonang hanya meminta agar sang murid untuk patuh, yaitu diam, meneng, hening, pasrah, sumeleh. Awalnya orang diam pikirannya kemana-mana, namun sekian waktu diam di tempat, akal dan keinginannya akhirnya melemah, dan akhirnya benar-benar tidak memiliki daya lagi untuk berpikir. Energi keinginan duniawinya lepas landas dan lenyap. Raden Syahid mengalami suwung total, fana total, karena telah hilang sang diri atau ego. Badanku badan rohani, kang sifat langgeng waseso, kang suksma purba waseso, kumebul tanpa geni, wangi tanpa kondo, aku sejatine roh sakalir. Teko nembah, lunga nembah, wong saketi podo mati, wong salekso podo wuto, wong sewu podo turu, among aku ora turu, pinangeran yitno kabeh. Demikian gambaran kesadaran roh Raden Syahid kala itu. Berapa lama Raden Syahid diam di pinggir sungai? Tidak ada catatan sejarah yang pasti, namun dalam salah satu hikayat dipaparkan bahwa sang Sunan bertapa hingga rerumputan menutupi tubuhnya selama 5 tahun. Setelah dianggap selesai mengalami pencucian diri dengan bangunnya kesadaran roh, Sunan Bonang menggembleng ilmunya dengan kawruh ilmu-ilmu agama. Dianjurkan juga oleh Bonang agar Raden Syahid berguru kepada para wali yang sepuh, yaitu Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Giri di Gresik. Raden Syahid yang kemudian disebut Sunan Kalijogo ini menggantikan Syekh Subakir, gigih dalam berdakwah hingga semenanjung Malaya, sehingga dia juga diberi gelar Syekh Malaya. Malaya berasal dari kata Malaya yang artinya mematikan diri. Jadi orang yang telah mengalami mati sajroning urip, atau orang yang telah berhasil mematikan diri atau ego hingga mampu menghidupkan diri sejati yang merupakan guru sejatinya. Sebab tanpa berhasil mematikan diri, manusia hanya hidup di dunia fata morgana, dunia apus-apus, dunia kulit. Dia tidak mampu untuk masuk ke dunia isi dan menyelam di lautan hakikat
dan sampai di palung ma'rifatullah. Salah satu ajaran Sunan Kalijogo yang didapat dari guru spiritualnya, Sunan Bonang, adalah ajaran hakikat sholat, sebagaimana yang ada di dalam Suluk Wijil. Utamaning sarira puniki, ang rawuhana jatining sholat, sembah lawan pujine. Jatining sholat iku, tutung iso tuwin maghrib. Sembah araneko, wenange puniku, lamun aranono sholat. Pan minangka kekembanging salam daim, ingaran tata krama. Di sini kita tahu bahwa sholat sejati adalah tidak hanya mengerjakan sembah raga atau tataran syariat mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat sejati adalah sholat daim, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanya Tuhan, sebagaimana yang ada di dalam Suluk Wijil. Pangabektine ingkang utami nora lan waktu sasolahiro punika mongko sembahe meneng muni puniku sasolahe raga nireki tan simpang dadi sembah. Tekeng wulunipun tinja turas dadi sembah iku ingkang niat kang sejati, puji tan pepekatan. Perbaiki yang utama tidak mengenal waktu. Semua tingkah lakunya itulah menyembah, diam bicara, dan semua gerakan tubuh merupakan kegiatan menyembah. Wudu, berak dan kencing pun juga kegiatan menyembah. Itulah niat sejati, puji yang tidak pernah berakhir. Jadi hakikat yang disebut sholat daim, nafas kehidupan yang telah manunggaling kawula lan Gusti, yang manifestasinya adalah semua tingkah laku dan perilaku manusia yang diniatkan untuk menyembahnya. Selalu awas, eling lan waspada, bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita lakukan ini adalah bentuk yang dituntun oleh aku sejati, guru sejati, yang selalu menyuarakan kesadaran holistik bahwa diri kita ini adalah dirinya. Ada kita ini adalah adanya. Kita tidak ada, hanya dia yang ada. Sholat daim ini juga disebut dalam Suluk Linglung karya Sunan Kalijogo. Sholat daim tan kalawan metoya wulu kadasi, sholat batin sabenere, mangan turu syahwat ngising. Jadi sholat daim itu tanpa menggunakan syariat wudhu untuk menghilangkan hadas atau kotoran, sebab kotoran yang sebenarnya tidak hanya kotoran badan, melainkan kotoran batin. Sholat daim boleh dilakukan saat apapun, misalnya makan, tidur, bersenggama maupun saat membuang kotoran. Ajaran ma'rifat lain Sunan Kalijogo adalah ibadah haji. Tertera dalam Suluk Linglung, suatu ketika Sunan Kalijogo bertekad pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah perjalanan, dia dihentikan oleh Nabi Khidir. Sunan dinasihati agar tidak pergi sebelum tahu hakikat ibadah haji, agar tidak tersesat dan tidak mendapatkan apa-apa selain capek. Mekah yang ada di Saudi Arabia itu hanya simbol, dan Mekah yang sejati ada di dalam diri. Dalam Suluk Wijil disebutkan sebagai berikut, yang artinya tidak tahu Mekah yang sesungguhnya. Sejak muda hingga tua, seseorang tidak akan mencapai tujuannya saat ada orang yang membawa bekal sampai di Mekah dan menjadi wali, maka sungguh mahal bekalnya dan sulit dicapai. Padahal bekal sesungguhnya bukan uang, melainkan kesabaran dan kesanggupan untuk mati, kesabaran dan kerelaan hidup di dunia. Masjid di Mekah itu melingkar dengan Ka'bah di tengah-tengahnya, bergantung tanpa pengait. Maka dilihat dari atas tampak langit di bawah, dilihat dari bawah tampak bumi di atas. Melihat yang barat terlihat timur, dan sebaliknya. Itu penglihatan yang terbalik. Maksudnya bahwa ibadah haji yang hakiki adalah bukanlah pergi ke Mekah saja, namun lebih mendalam dari penghayatan yang seperti itu. Ibadah yang sejati adalah pergi ke kiblat yang ada dalam diri sejati, yang tidak bisa terlaksana dengan bekal harta, benda, kedudukan,
tahta apapun juga. Namun sebaliknya, harus meletakkan semua itu untuk kemudian menang, diam, dan mematikan seluruh ego, aku, dan berkeliling ke kiblatku sejati. Inilah Mekah yang metafisik dan batiniah. Memang pemahaman ini seperti terbalik, jagat walikan, sebab apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dan kebaikan masihlah pemahaman yang dangkal. Apa yang kita anggap terbaik, tertinggi seperti langit, dan paling berharga di dunia, ternyata tidak ada apa-apanya dan sangat rendah nilainya. Apa bekal akar sukses menempuh ibadah haji ma'rifat untuk menziarahi diri sejati? Bekalnya adalah kesabaran dan keikhlasan, sabar berjuang dan memiliki iman yang teguh dalam memilih jalan yang barangkali dianggap orang lain sebagai jalan yang sesat. Ibadah haji metafisik ini akan mengajarkan pada kita bahwa epicentrum atau pusat spiritual manusia adalah bertawaf, berkeliling di rumah Tuhan, berkeliling bahkan masuk ke aku sejati dengan kondisi yang paling suci dan bersimpuh di kakinya yang mulia. Tujuan haji terakhir adalah untuk mencapai insan kamil, yaitu manusia sempurna yang merupakan kaca penggalak kesempurnaannya. Sunan Kalijogo adalah manusia yang telah mencapai tahap perjalanan spiritual tertinggi, yang juga telah didaki oleh Syekh Siti Jenar. Berbeda dengan Syekh Siti Jenar yang berjuang di tengah rakyat jelata. Sunan Kalijogo karena dilahirkan dari kerabat bangsawan, maka dia berjuang di dekat wilayah kekuasaan di bidang politik. Jasanya terlihat saat akan mendirikan kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Sunan Kalijogo berperan menasihati Raden Patah, penguasa Demak, agar tidak menyerang Brawijaya V ayahnya. Karena beliau tidak pernah berlawanan dengan ajaran akidah, Sunan Kalijogo juga mendukung Jaka Tingkir untuk menjadi Adipati Pajang dan menyarankan agar ibu kota dipindah dari Demak ke Pajang karena Demak dianggap telah kehilangan kultur Jawa. Pada suatu ketika, saat Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Kanjeng Nabi Khidir, Nabi Khidir berhenti sejenak lalu berkata, "Matahari berbeda dengan bulan. Perbedaannya terdapat pada cahaya yang dipancarkannya. Sudahkah hidayah iman terasa dalam dirimu? Tauhid adalah pengetahuan penting untuk menyembah pada Allah. Juga ma'rifat harus kita miliki untuk mengetahui kejelasan yang terlihat. Ya ru'yat, melihat dengan mata telanjang, sebagai saksi adanya yang terlihat dengan nyata. Maka dari itu, kita dalami sifat dari Allah. Sifat Allah yang sesungguhnya, yang asli dari Allah. Sesungguhnya Allah itu Allah yang hidup. Segala afalnya atau perbuatannya adalah berasal dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan ru'yati. Kalau hidupmu senantiasa kamu gunakan ru'yat, maka itu namanya khairat atau kebajikan hidup. Ma'rifat itu hanya ada di dunia, jauhar awal khairat, mutiara awal kebajikan hidup. Sudah berhasil kau dapatkan. Untuk itu secara tidak langsung, kamu sudah mendapatkan pengawasan kamil atau pengetahuan yang sempurna. Insan kamil atau manusia yang sempurna berasal dari Zatullah, zatnya Allah. Sesungguhnya ketentuan gaib yang tersurat adalah kehendak zat yang sebenarnya. Sifat Allah berasal dari zat Allah, dinamakan insan kamil kalau mengetahui keberadaan Allah itu. Bila mana tidak tertulis namamu di dalam nuket gaib insan kamil, itu bukan berarti tidak tersurat. Ya, itulah yang dinamakan puji budi, usaha yang terpuji. Berusaha memperbaiki hidup akan menjadikan kehidupan nyawamu semakin baik, serta badannya akan disebut badan Muhammad yang mendapat kesempurnaan hidup. Syekh Malaya berkata lemah lembut, "Mengapa sampai ada orang mati yang dimasukkan ke neraka? Mohon penjelasan yang sebenarnya." Kanjeng Nabi Khidir berkata dengan tersenyum manis, "Wahai Malaya, maksudnya begini, neraka jasmani juga berada dalam dirimu sendiri,
dan yang diperuntukkan bagi siapa saya yang belum mengenal dan meniru laku Nabiullah. Hanya ruh yang tidak mati. Hidupnya roh jasmani itu sama dengan sifat hewan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, juga mengikuti pucuk rayu iblis, atau yang mengikuti nafsu yang merajalela seenaknya tanpa terkendali, tidak mengikuti petunjuk Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandalkan ilmu saja tanpa memperdulikan sesama manusia keturunan Nabi Adam. Itu disebut iman tatlot. Ketahuilah bahwa umat manusia itu termasuk badan jasmanimu. Pengetahuan tanpa guru itu ibarat orang menyembah tanpa mengetahui yang disembah. Dapat menjadi kafir tanpa diketahui, karena yang disembah kayu dan batu. Tidak mengerti apa hukumnya, itulah kafir yang bakal masuk neraka jahanam. Adapun yang dimaksudkan ruh idhofi adalah sesuatu yang kelak tetap kekal sampai akhir nanti, yaitu hari kiamat, dan tetap berbentuk ruh yang berasal dari ruh Allah. Yang dimaksud dengan cahaya adalah yang memancar terang serta tidak berwarna, yang senantiasa menasihati hati penuh kewaspadaan, yang selalu mawas diri atau introspeksi mencari kekurangan diri sendiri, serta mempersiapkan akhir kematian nanti, merasa sebagai anak Adam yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Ruh idhofi sudah ada sebelum tercipta. Syirik itu dapat terjadi tergantung saat menerima sesuatu yang ada. Itulah yang disebut jauhar ning. Keenamnya jauhar awal. Jauhar awal adalah mutiara ibaratnya. Mutiara yang indah penghias raga agar nampak menarik. Mutiara akan nampak indah menawan, bermula dari ibarat ketujuh. Dikala mendengarkan sabda Allah, maka ruh idhofi akan menyesuaikan yang terdapat di dalam zat Allah yang mutlak. Ruh serba pasrah kepada zatullah, itulah yang dimaksudkan ruh idhofi. Jauhar awal itu pula yang menimbulkan sholat daim. Sholat daim tidak perlu menggunakan air wudhu. Untuk membersihkan hadas tidak disyaratkan. Itulah sholat batin yang sebenarnya. Diperbolehkan makan, tidur, syahwat maupun buang kotoran. Demikianlah tadi cara sholat daim. Perbuatan itu termasuk hal terpuji, yang sekaligus merupakan perwujudan syukur kepada Allah. Jauhar tadi bersatu padu menghilangkan sesuatu yang menutupi atau mempersulit mengetahui keberadaan Allah yang terpilih. Adanya itu menunjukkan adanya Allah yang mustahil kalau tidak berwujud sebelumnya. Kehidupan itu seperti latar dengan wayangnya, sedang wayang itu tidak tahu warna dirinya. Akibat junub sudah bersatu erat, tetap bersih badan jisimu. Adapun Muhammad badan Allah. Nama Muhammad tidak pernah bisa dengan nama Allah. Bukankah hidayah itu perlu diyakini? Sebagai pengganti Allah, dapat pula disebut utusan Allah. Nabi Muhammad juga termasuk badan mukmin atau orang beriman. Ruh mukmin identik pula dengan ruh idhofi. Ruh mukmin identik pula dengan ruh idhofi dalam keyakinanmu. Disebut iman maksum kalau sudah mendapat ketetapan sebagai panutan jati. Bukankah demikian itu pengetahuanmu? Kalau tidak hidup begitu, berarti itu sama dengan hewan yang tidak tahu adanya sesuatu di masa yang telah lewat. Kelak, karena kita tidak mengetahui keislaman, maka matinya tersesat, kufur serta kafir badannya. Namun bagi yang telah mendapatkan pelajaran ini, segala permasalahan dipahamilah lebih seksama, baru dikerjakan. Allah itu tidak berjumlah 3. Yang menjadi suri tauladan adalah Nabi Muhammad. Bukankah sebenarnya orang kufur itu mengingkari 4 masalah prinsip? Di antaranya bingung karena tiada pedoman manusia yang dapat diteladani. Kekafiran mendekatkan pada kufur kafir. Fakir dekat dengan kafir. Sebabnya karena kafir itu buta dan tuli, tidak mengerti tentang surga dan neraka. Fakir tidak akan mendekatkan pada Tuhan. Tidak mungkin terwujud pendekatan ini. Tidak menyembah dan memuji karena kekafirannya. Seperti itulah kalau fakir terhadap zatullah,
dan sesungguhnya Gusti Allah mematikan kefakiran manusia. Kepastiannya ada di tangan Allah semata-mata. Adapun wujud Zatullah itu, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Ruh idofi menimbulkan iman. Ruh idofi berasal dari Allah yang Maha Esa. Itulah yang disebut iman tauhid, meyakini adanya Allah, juga adanya Muhammad sebagai Rasulullah. Tauhid hidayah yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan yang terpilih, menyatu dengan Gusti Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu harus menyatu bahwa Gusti Allah itu ada dalam dirimu. Ruh idofi ada di dalam dirimu. Ma'rifat itu sebutannya. Hidupnya disebut syahadat, hidup tunggal dalam hidup. Sujud rukuk sebagai penghiasnya. Rukuk berarti dekat dengan Tuhan pilihan. Penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal tidak akan pernah terjadi padamu. Jangan takut menghadapi sakaratul maut. Jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat. Ruh idofi tidak akan mati. Hidup mati, mati hidup. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah. Terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupimu, dan menghidupi segala yang hidup. Sastra alif atau huruf alif harus dimintakan penjelasannya pada guru. Jabar cernya pun harus berani susah payah mendalaminya. Terlebih lagi pengetahuan tentang kafir dan syirik. Sesungguhnya semua itu tidak dapat dijelaskan dengan tepat maksud sesungguhnya. Orang yang menjelaskan syariat itu berarti sudah mendapat anugerah Gusti Allah sebagai sarana pengabdian hamba kepada Gusti Allah yang menjalankan sholat sesungguhnya raga. Raga yang sholat itu terdorong oleh adanya iman yang hidup pada diri orang yang menjalankannya. Seandainya nyawa tidak hidup, maka lam tamsyur, maka tidak akan menolong. Semua perbuatan yang dijalankan secara tersurat. Sholat itu adalah perbuatan dan kehendak orang yang menjalankan. Namun sebenarnya Allah lah yang berkehendak atas hambanya. Itu hakikat dari Tuhan penciptanya. Ruh idofi berada di tangan orang mukmin. Semua ruh berada di tangannya, yaitu terdapat pada ruh idofi. Ruh idofi adalah sifat amal, sifat yang bagus atau indah. Keindahan yang berasal dari Zatullah. Ruh idofi nama sebuah tingkatan atau makom yang tersimpan pada diri utusan Allah atau Rasulullah. Syarat jisim latif atau jasad halus itu harus tetap hidup dan tidak boleh mati. Cahaya yang berasal dari roh itu yang terus-menerus meliputi jasad, yang mengisyaratkan sifat jalal atau sifat yang perkasa, dan sekaligus mengisyaratkan adanya sifat jamal atau sifat keindahan. Jauhar awal mayit atau mutiara awal kematian itu memberi isyarat hilangnya diri ini. Setelah semua menemui kematian di dunia, maka akan berganti hidup di akhirat. Kurang lebih 3 hari, perubahan hidup itu pasti akan terjadi. Asal mula manusia terlahir dari adanya ayah, ibu, serta Tuhan yang Maha Pencipta. Satu kelahiran berasal dari 3 asal lahir. Ya, itulah isyarat dari 3 hari. Setelah dititipkan selama 7 hari, maka dikembalikan kepada yang menitipkan atau yang memberi amanat. Titipan itu harus seperti sedia kala. Bukankah tauhid itu sebagai sarana untuk ma'rifat? Titipan yang ke-30 hari itu juga termasuk juga titipan. Yang ada hanya kemiripan dengan yang 7 hari. Kalau menangis mengeluarkan air mata karena menyesali sewaktu masih hidup, seperti teringat semasa kehidupan itu berasal dari nur, yang mana cahayanya mewujudkan dirimu. Hal itulah yang menimbulkan kesedihan dan penyesalan yang berkepanjangan. Tak terkecuali siapapun yang merasakan itu semua. Sebagaimana kamu mati, saya merasa kehilangan. Mati atau hilang bertepatan hari kematian yang ke-40 hari. Bagaimanakah yang lebih tepat untuk melukiskan persamaan sesama makhluk hidup secara keseluruhannya?
Allah dan Muhammad semuanya berjumlah satu. 100 pun dapat dilukiskan seperti satu bentuk, seperti diibaratkan dengan adanya cahaya yang bersumber dari cahaya Muhammad yang sesungguhnya. Sama hal pada saat kamu memohon sesuatu, roh jasad hilang di dalamnya, kehadirat Tuhan yang Maha Pemberi. Tepat pada hari ke-1000, tidak ada yang tertinggal. Kembalinya pada Allah sudah dalam keadaan yang sempurna. Sempurna seperti mula pertama dalam keadaan yang sempurna. Sempurna seperti mula pertama diciptakan. Syekh Malaya terang hatinya mendengarkan pelajaran yang baru diterima dari gurunya, yaitu Syekh Wahyuningrat Kanjeng Nabi Khidir. Syekh Malaya senang hatinya, sehingga beliau belum mau keluar dari dalam tubuh Kanjeng Nabi Khidir. Syekh Malaya menghaturkan sembah sambil berkata manis seperti gula madu, "Kalau begitu, hamba tidak mau keluar dari raga dalam Tuhan. Lebih nyaman di sini saja, yang bebas dari segala derita. Tiada selera makan, tidur. Tiada merasa ngantuk dan lapar. Tidak harus bersusah payah dan bebas dari pegal dan nyeri. Yang terasa hanyalah rasa nikmat dan manfaat." Kanjeng Nabi Khidir memperingatkan, yang demikian tidak boleh kalau tanpa kematian. Kanjeng Nabi Khidir semakin iba kepada pemohon yang meruntuhkan hatinya. Kata Kanjeng Nabi Khidir, "Kalau begitu, yang awas sajalah terhadap hambatan upaya. Jangan sampai kau kembali. Memohonlah yang benar dan waspada. Anggaplah kalau sudah kau kuasai. Jangan hanya digunakan dengan sadar bila ingat saja, karena hal itu sebagai rahasia Allah. Tidak diperkenankan mengobrol kepada sesama manusia kalau tanpa sisinya. Sekiranya akan ada yang mempersoalkan, memperbincangkan masalah ini, jangan sampai terlanjur. Jangan sampai membanggakan diri. Jangan peduli terhadap gangguan, cobaan hidup, tapi justru terimalah dengan sabar cobaan hidup yang menuju kematian ditimbulkan akibat buah pikir. Bentuk yang sebenarnya ialah tersimpan rapat di dalam jagatmu. Hidup tanpa ada yang menghidupi kecuali Allah saja. Tiada antara lamanya tentang adanya itu. Bukankah sudah berada di tubuh? Sungguh, bersama lainnya selalu ada dengan kau. Tak mungkin terpisahkan. Kemudian tidak pernah memberitahukan dari mana asalnya dulu. Yang menyatu dalam kerak perputaran bawono. Bukankah berita sebenarnya sudah ada padamu? Cara mendengarnya adalah dengan roh sejati, tidak menggunakan telinga. Cara melatihnya juga tanpa dengan mata. Adapun telinganya, matanya yang diberikan oleh Allah ada padamu itu. Secara batinnya ada pada sukma itu sendiri. Memang demikianlah penerapannya. Ibarat seperti batang pohon yang dibakar. Pasti ada asap apinya, menyatu dengan batang pohonnya. Ibarat air dengan alurnya. Seperti minyak dengan suhu, tubuhnya dikuasai kerak dan kata hati. Demikian pun dengan hyang sukma. Sekiranya kita mengetahui wajah hamba Tuhan dan sukma yang kita kehendaki ada, diberitahu akan tempatnya seperti wayang ragamu itu. Karena datanglah segala gerak wayang, sedangkan punggungnya jagat. Bentuk wayang adalah sebagai bentuk badan atau raga, bergerak bila digerakkan. Segala-galanya tanpa kelihatan jelas, perbuatan dengan ucapan, yang berhak menentukan semuanya, tidak tampak wajahnya. Kehendak justru tanpa wujud dalam bentuknya, karena sudah ada pada dirimu. Pemisalan yang jelas ketika berias. Yang berkaca itu hyang sukma. Adapun bayangan dalam kaca itu ialah yang bernama manusia sesungguhnya, terbentuk di dalam kaca. Lebih besar dari pengetahuan tentang kematian ini dibandingkan dengan kesirnaan jagat raya, karena lebih lembut seperti lembutnya air. Bukankah lebih lembut kematian manusia ini? Artinya lembut kesirnaan manusia. Artinya lebih dari, karena menentukan segalanya. Sekali lagi, artinya lembut ialah sangat kecilnya. Dapat mengenai yang kasar dan yang kecil, mencakup semua yang merangkak,
melata tiada bedanya, benar-benar serba lebih. Lebih pula dalam menerima perintah, dan tidak boleh mengendalikan pada ajaran dan pengetahuan, karena itu sungguh-sungguhlah menguasainya. Pahamilah liku-liku soal tingkah kehidupan manusia. Ajaran itu sebagai ibarat benih, sedangkan yang diajari ibarat lahan. Misal kacang dan kedelai yang disebar di atas batu. Kalau batunya tanpa tanah, dan pada saat kehujanan dan kepanasan, pasti tidak akan tumbuh. Tapi bila kau bijaksana, melihatmu memusnahkan pada matamu, jadikanlah penglihatanmu sukma dan rasa. Demikian pada wujudmu, suaramu. Serahkan kembali kepada yang empunya suara. Justru kau hanya mengakui saja sebagai pemiliknya. Sebenarnya hanya mengatasnamai saja. Maka dari itu, kau jangan memiliki kebiasaan yang menyimpang, kecuali hanya kepada Hyang Agung. Dengan demikian, kau Hang Raga Sukma, yaitu kata hatimu sudah bulat menyatu dengan Kaulo Gusti. Bicarakanlah menurut pendapatmu. Bila pendapatmu benar-benar meyakinkan, bila masih merasakan sakit dan was-was, seperti kejangkitan bimbang yang sebenarnya, bila sudah menyatu dalam wujud, apa kata hatimu dan apa yang kau rasakan, apa yang kau pikir terwujud ada, yang kau cita-citakan tercapai, berarti sudah benar untukmu. Sebagai upah atas kesanggupanmu sebagai khalifah di dunia, bila sudah memahami dan menguasai amalan dan ilmu ini, hendaknya semakin cermat dan teliti atas berbagai masalah. Masalah itu satu tempat dengan pengaruhnya. Sebagai ibaratnya, sekejap pun tak boleh lupa. Lahiriah kau landasilah dengan pengetahuan 4 hal. Semuanya tanggapilah secara sama, sedangkan kelimanya adalah dapat tersimpan dengan baik, berguna di mana saja. Artinya mati di dalam hidup, atau sama dengan hidup di dalam mati. Ialah hidup abadi. Yang mati itu nafsunya, lahiriah badan yang menjalani mati, tertimpa pada jasad sebenarnya. Kenyataannya satu wujud, raga sukma, sukma muksa, jelasnya mengalami kematian. Syekh Malaya, terimalah hal ini sebagai ajaranku dengan senang hatimu. Anugerah berupa wahyu akan datang kepadamu, seperti bulan yang diterangi cahaya temaram. Bukannya turunnya wahyu meninggalkan kotoran, bersih bening, hilang kotorannya. Kemudian Kanjeng Nabi Khidir berkata dengan lembut dan tersenyum, tak ada yang dituju, semua sudah tercakup haknya. Tidak ada yang diharapkan dengan keprawiraan, kesaktian semuanya sudah berlalu. Toh semuanya itu hanya peperangan. Habislah sudah wejangan Kanjeng Nabi Khidir. Syekh Malaya merasa sungkan sekali dalam hati, mawas diri ke dalam dirinya sendiri. Kehendak hati rasanya sudah mendapat petunjuk yang cukup. Rasa batinnya menjelajah jagat raya tanpa sayap ke seluruh jagat raya. Jasadnya sudah terkendali, menguasai hakikat semua ilmu. Misalnya bunga yang masih dalam kuncup, sekarang sudah mekar dan berkembang dan baunya semerbak mewangi, karena sudah mendapat Sang Pancaretno. Kemudian Sunan Kalijogo disuruh keluar dari raga Kanjeng Nabi Khidir, kembali ke alamnya semula. Lalu Kanjeng Nabi Khidir berkata, "Hei Malaya, kau sudah diterima Hyang Sukma, berhasil menyebarkan aroma kasturi yang sebenarnya, dan rasa yang memanaskan hatimu pun lenyap. Sudah menjelajahi seluruh permukaan bumi. Artinya godaan hati ialah rasa qanaah yang semakin dimantapkan. Ibarat memakai pakaian sutra yang indah, selalu mawas diri. Semua tingkah laku yang harus diserapkan ke dalam jiwa, dirawat seperti emas, dihiasi dengan keselamatan, dan dipajang seperti permata, agar mengetahui akan kemauan berbagai tingkah laku manusia. Perhaluslah budi pekertimu atau akhlak ini. Warna hati kita yang sedang mekar baik, sering dinamakan kasturi jati, sebagai pertanda bahwa kita tidak mudah goyah terhadap gerak-gerik. Sikap hati yang ingin menggapai sesuatu tanpa ilmu, ingin mendalami tentang roh itu justru keliru. Lagi pula secara penataan, kita itu ibaratnya busana yang dipakai sebagai kerudung,
sedangkan yang ikat di kepala sebagai sarungmu. Kemudian terlibat ingatan ketika dulu, ibarat mendalami mati ketika berada di dalam rongga ragaku. Tampak oleh Sunan Kalijogo cahaya yang warnanya merah dan kuning itu sebagai hambatan yang menghadang agar gagal usaha atau ikhtiar atau cita-citanya. Dan yang putih di tengah itulah yang sebenarnya harus diikuti. Kelimanya harus tetap diwaspadai. Kuasailah seketika, jangan sampai lupa. Bisa dipercaya sifatnya. Berkat kesediaanku berbuat sebagai penyekat untuk alat membebas sifat berbangga diri yang selalu didambakan siang dan malam. Bukankah aku banyak sekali melekat atau mengetahui caranya pemuka agama yang ternyata salah dalam penafsiran dan penyampaian keterangannya, anggapannya sudah benar, tak taunya malah mematikan pengertian yang benar. Akibatnya terperosok dalam penerapannya. Ada pemuka agama yang ibaratnya menjadi murung. Ia hanya sekedar mencari tempat bertengkar saja, yaitu pada batang kayu yang baik dan rimbun. Lebat buahnya, kuat batangnya, untuk kemuliaan hidup baru. Ada orang yang berkedudukan, ada yang ikut orang kaya, akhirnya dimasyarakatkan. Ibaratnya seperti sekedar memperoleh kemuliaan sepele, jadinya tersesat-sesat. Ada pula yang justru memiliki jalan terpaksa, menumpuk kekayaan harta dan istri banyak. Ada pula yang memilih jalan menguasai putranya, putra yang bakal menguasai hak asasi orang per orang. Semuanya ingin mendapatkan yang serba lebih di dalam memiliki jalan mereka. Kalau demikian halnya, menurut pendapatku, belumlah mereka disebut pemuka agama yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tapi masih berkeinginan pribadi atau ambisi, agar semua itu menjunjung harkat dan martabat. Tatanan yang tidak pasti, belum bisa disebut manusia utama. Yang demikian itu, menurut anggapannya dan perasaannya mendapat kebahagiaan, kekayaan, dan mengerti hak yang benar. Bila kemudian tertimpa kedudukan, terlanjur terbiasa, memilih jalan sembarang tempat, tanpa menghasilkan jeripayanya dan tanpa hasil, dalam arti mengalami kegagalan total, setidak-tidaknya menimbulkan kecurigaan. Apa kebiasaan ketika hidup di dunia? Ketika menghadapi datangnya maut, disitulah biasanya tidak kuat menerima ajal, merasa berat meninggalkan kehidupan dunia yang tersangka lagi. Pokoknya, masih lekat sekali pada kehidupan duniawi. Begitulah beratnya mencari kemuliaan. Tidak boleh lagi merasa terlekat kepada anak istri pada saat-saat menghadap ajalnya. Bila salah menjawab pertanyaan bumi, lebih baik jangan jadi manusia kalau matinya tanpa pertanggungjawaban. Bila kau sudah merasa hatimu benar, akan hidup abadi tanpa hisab. Akibatnya, tubuh bumi itu keterdiamannya tidak membantu, kesepiannya tidak mencair, tidak memedulikan pembicaraan orang lain yang ditujukan kepadanya, yaitu bagaimana hilang dan mati bersama rekannya, ialah yang didamkannya, sehingga mempertinggi semedinya untuk mengejar keberhasilan. Tapi sayang tanpa petunjuk Allah, apalagi hanya semedi semata, tidak disertai dukungan ilmu. Wadaring sholat syariat itu menyembahnya raga, disucikan dengan air. Bila keterima menyebabkan ma'rifatnya syariat, maksudnya mengetahui secara panca indera, seperti mata melihat lebarnya dunia, yang menjadikan percaya bahwa semua itu pasti ada penciptanya, yang disebut Gusti Allah. Kepercayaan seperti ini disebut wajibul yakin. Sholat tarekat itu menyembahnya cipta atau hati, disucikan dengan memerangi hawa nafsu. Contohnya kepercayaannya disebabkan karena pengertiannya terhadap yang sejati, yang disebut Allah. Tidak hanya latah dan meniru-niru seperti pada umumnya. Kepercayaan ini disebut ainul yakin. Sholat ma'rifat itu menyembahnya jiwa atau roh, yang melalui sarana rasa sejati, disucikan dengan cara eneng, ening, awas lan eling. Bila keterima menyebabkan ma'rifatnya ma'rifat, maksudnya mengetahui sang rasa sejati.
Contohnya, kepercayaannya tidak hanya sebatas pengertian saja. Kepercayaan seperti itu disebut hakul yakin. Pada tingkatan ini sudah mulai terbuka macam-macam wajib atau warana yang menghalang-halangi antara perintah dan sang pemberi perintah. Namun pada tingkatan ini sangat gawat, susah sekali karena banyak penjegalnya. Sholat hakikat itu menyembahnya sukma, jiwa yang kuasa tanpa sarana, atau sang goib, atau sang hidup. Disucikan dengan cara wairagya, yaitu mengesampingkan dan menolak hawa nafsu atau keinginan apapun, kecuali hawa nafsu atau keinginan yang tertuju pada Allah. Bila keterima menyebabkan ma'rifatnya hakikat atau sejatinya hakikat. Contohnya, kepercayaannya tanpa butuh alasan dan tanpa disebabkan oleh apapun, yaitu teguhnya sebuah kepercayaan. Itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Tetap nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya di channel Kitab Mawas Diri.